Bayangin ya, di dunia ini ada satu aturan simpel. Kalau lu lihat sesuatu, lu langsung meninggoy. Bukan mati karena jatuh cinta, bukan. Tapi ini mati beneran. Dan film Bird Box ini bikin kita sadar, kadang yang paling bahaya bukan mantan, tapi rasa penasaran. Halo Sobat Kelar, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selamat datang di channel 20 Menit Kelar. Kalau lu suka alur cerita film buat teman tidur, teman makan, atau teman pura-pura produktif, jangan lupa like, subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya, dan komen film apa yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film sepanjang ini santai, 20 menit kelar kok. Oke, sekarang gas kita mulai. Film ini dibuka dengan seseorang wanita bernama Mallory Hayes yang diperankan oleh Sandra Bullock yang ngomong serius banget ke dua anak kecil yang bahkan mereka belum punya nama. Mereka cuma dipanggil boy dan girl. Kayak karakter default di game sebelum kita sempat ganti username. Mallory bilang, dengerin, kita bakal pergi menyeberangi sungai, tapi apapun yang terjadi, jangan buka penutup mata. Here's something in the woods, but you never, ever take off your blindfold. Ini bukan permainan, bukan juga challenge TikTok, tapi ini soal hidup dan mati. Mallory lalu bawa kotak berisi burung peliharaannya dan menuntun anak-anak untuk keluar rumah dengan cara mengikuti tali penunjuk jalan. Kayak lagi main blind date, tapi versi kalau lu salah langkah, lu langsung tamat. Mereka akhirnya naik perahu dan mulai menyusuri sungai. Lima tahun sebelumnya, kita mundur ke masa lalu. Mallory adalah seorang seniman yang sedang hamil. Dia dikunjungi kakaknya Jessica. Mereka nonton berita tentang kejadian aneh, bunuh diri massal misterius yang dimulai di Siberia dan sekarang menyebar ke Eropa. Dan mereka masih bisa santai nonton berita kayak orang Indonesia pas lihat headline. Wah serem ya, tapi semoga gak nyampe sini. Dan spoilernya nyampe dong guys. Jessica ngeliat tulisan Mallory dan bilang itu melambangkan rasa kesepian. Tapi Jessica bilang, nanti kalau bayinya lahir, hidup kamu gak bakal kosong gitu. Lalu dia menawarkan diri buat nemenin Mallory ke dokter. Mallory ketemu dokter Lapham dan sempat bercanda soal minum alkohol pas hamil. Dokternya langsung vibes, "Mbak, ini praktek bukan ruang stand up komedi ya." Dokter bahkan nyaranin opsi adopsi kalau Mallory merasa belum siap jadi ibu. Pas keluar kantor dokter, mereka lihat seorang wanita yang tadi mereka lewatin. Sekarang bertingkah aneh dan ngebenturin kepalanya ke kaca. Dan mereka sadar, oh ini yang di Eropa itu udah nyampe Amerika. Mereka lari keluar dan chaos udah mulai. Orang-orang nabrakin mobil di jalan. Suasananya kayak di Jakarta, tapi versi kiamat. Jessica buru-buru nyetir Mallory kabur. Tapi gak lama kemudian, mata Jessica berubah aneh. Dia kayak ketakutan sama sesuatu yang cuma dia sendiri yang bisa lihat. Jessica nyetir makin gak karuan, mobil kebalik dan kecelakaan. Tapi mereka berhasil selamat. Namun, Jessica kayak orang masih kerasukan. Dan Mallory cuma bisa nonton saat kakaknya melangkah ke depan truk dan zam, meninggoy dalam hitungan detik. Mallory lari sampai jatuh di depan sebuah rumah. Seorang wanita bernama Lydia keluar mau nolong, meskipun suaminya, si Douglas yang udah kayak satpam komplek, jangan sembarangan masukin orang asing. Tapi sebelum Lydia sempat bantu, dia tiba-tiba seperti kerasukan dan ngomong sendiri seperti seolah ketemu ibunya. Lalu jalan masuk ke mobil yang terbakar dan mobil itu meledak. Mallory cuma bisa mikir, ini hari apaan sih? Seorang pria bernama Tom bantu Mallory masuk. Mereka juga diikuti polisi bernama Lucy. Di dalam rumah udah ada banyak orang. Ada Greg si pemilik rumah, ada Charlie, Felix, Cheryl, Jason dan Samantha. Jason dan Samantha kabur dengar suara anak mereka ditelepon dalam bahaya. Andy Bailey, can you hear me?
Orang-orang ini saling cerita. Mereka lihat orang-orang jadi aneh, kayak ketemu sesuatu, dan setelah itu langsung bunuh diri. Charlie menduga entitas itu seperti iblis yang mengambil bentuk kesedihan terdalam seseorang. Mereka akhirnya sadar, makhluk itu gak kelihatan, tapi kalau kamu lihat, kamu bakal bundir. Jadi aturan nomor 1, tutup semua jendela. Rumah itu langsung kayak kosan anak rantau yang gak pernah buka gorden. 6 jam di sungai. Kita balik lagi ke masa sekarang. Mallory dan anak-anak terus menyusuri sungai dalam gelap total. Dia coba kontak orang lewat radio atau HT, tapi malah mulai dengar bisikan entitas itu manggil namanya. Kayak notifikasi HP jam 3 pagi, tapi ini lebih serem guys. Kembali lagi ke masa lalu, seorang penyintas bernama Olympia memohon supaya boleh masuk. Douglas nggak mau, tapi Mallory udah siapin senapan. Olympia akhirnya masuk, dan ternyata dia juga hamil. I was so hungry and I was afraid I would starve my babies. Greg juga mencoba mengamati suasana luar lewat CCTV yang ada di komputernya. Tapi setelah terlihat, dia bunuh diri dengan cara yang paling brutal. Mereka langsung hancurin monitornya dan kesimpulannya, jangan coba-coba ngintip. Olympia coba ngobrol soal nama bayi, tapi Mallory cuek aja. Dia jalan-jalan karena ngira ada suara benturan, tapi ternyata cuma Lucy dan Felix yang lagi quality time alias Sorry. di tengah kiamat pun manusia tetap manusia ya guys. 14 jam di sungai. Mallory dengar suara pria bilang, aman kok, buka perut mata. Mallory langsung, anak-anak jangan dengerin. Pria itu bilang dia punya makanan dan makhluk itu indah. Kayak orang yang bilang, tenang aja, link ini aman kok. Ternyata pria itu nyerang. Mallory melawan dan membunuhnya pakai parang. Persediaan habis. Mereka pergi ke supermarket. Jendela mobil semua dicat dan mereka hanya mengandalkan GPS. Mereka merasa kayak melindas mayat di jalan. Tapi gak bisa lihat. GPS bunyi tanda bahaya. Entitas itu mengelilingi mereka. Untung Tom berhasil bawa mereka keluar. Mereka ambil makanan dan Mallory juga ambil burung. Tiba-tiba terdengar suara Fishfinger, teman kerja Charlie yang terkunci di freezer. Dia bilang makhluk itu indah dan harus dilihat. Charlie akhirnya melihat entitas itu dan sadar dia bakal metong. Dia mengobrolkan diri, mengunci dirinya dan Fishfinger di freezer. Malamnya, mereka dengar mobil pergi. Lucy dan Felix kabur. Di situ suasana makin gak jelas. Kembali ke masa sekarang, 24 jam di sungai. Mallory berhenti mendayung. Lanjut lagi, perahu nabrak truk dan tenggelam. Boy jatuh ke air, selimut dan makanan ikut hanyut. Mallory masuk hutan cari makanan dan entitas itu terus berbisik. Girl keluar dari perahu buat nolong, tapi Mallory malah marah dan bawa dia balik. Understand me? If something happens to me, do you understand? Tom dan Mallory mulai dekat. Tom cerita pengalaman perang di Irak. Mereka mulai saling punya perasaan. Olympia membiarkan pria bernama Gary masuk. Gary bilang ada orang-orang yang sengaja nggak pakai penutup mata. Mereka ingin melihat makhluk itu dan ingin orang lain melihat juga. Douglas nggak percaya, mau usir. Tapi Cheryl malah membela Gary. You again. Get up and get. Douglas dikunci di garasi dan Olympia merasa bersalah. Mallory menenangkan dan berjanji menjaga bayinya kalau terjadi sesuatu. Olympia memberi boneka Hello Kitty untuk bayinya. 30 jam di sungai, Girl memegang boneka itu. Berarti Girl adalah anak Olympia. Kalau kita bisa ambil kesimpulannya guys. Mallory bilang jeram adalah bagian paling berbahaya. Anak-anak menawarkan diri membuka mata. Tapi Mallory nggak mau ambil risiko. Mereka melewati jeram dengan mata tertutup. Mallory dan Olympia melahirkan. Gary menunjukkan gambar makhluk itu. Diambil burung dan masukin ke kulkas.
Lalu dia merobek penutup jendela. Olympia menyerahkan bayinya ke Mallory, lalu bundir. Gary memaksa Cheryl membuka mata dan Cheryl juga akhirnya bundir dengan gunting. Douglas mencoba melawan, tapi Gary membunuhnya. Tom merebut senjata Gary dan 2 tembakan terdengar. Tom selamat dan kembali ke Mallory dan bayi-bayi. Lima tahun kemudian, Mallory dan Tom membesarkan 2 anak itu, tapi Mallory masih dingin. Bahkan belum kasih nama. Tom menegur, kita harus hidup, bukan cuma bertahan. Mereka dapat siaran dari Rick, ada tempat aman di ujung sungai. Ikuti suara burung. Tom ingin pergi, tapi Mallory curiga ini adalah jebakan. Kelompok orang gila datang. Tom melawan demi Mallory dan anak-anak. Dia membunuh beberapa orang, dan akhirnya dia juga ikut bundir. Dan akhirnya Tom harus pergi untuk selama-lamanya. Mallory membawa anak-anak menyusuri sungai 42 jam. Jeram membuat perahu terbalik. Mereka jatuh. Mallory menemukan Boy. Girl ditemukan lewat suara lonceng. Mereka berjalan di hutan. Bisikan entitas semakin kuat, tapi Mallory tetap kuat. Mereka sampai di kompon. Ternyata itu adalah sekolah tunanetra. Karena mereka tidak bisa melihat, mereka aman dari entitas itu. Mallory bertemu Dr. Lapham. Akhirnya Mallory memberi nama anak-anaknya. Girl diberi nama Olympia dan Boy diberi nama Tom. Mallory bangga, mereka anak-anakku dan aku ibu mereka. Dia membuka kotak burung dan burung itu bebas di tempat pelindungan. Dan akhirnya, sobat kelar, Mallory berhasil sampai ke tempat aman. Bukan karena dia paling kuat, tapi karena dia paling tahan buat gak ngeliat hal-hal yang bikin hancur. Kadang hidup juga gitu ya guys. Bukan soal apa yang kita lihat, tapi apa yang kita pilih untuk tetap jalanin meskipun gelap. Kalau scene favorit gue, yaitu ketika Tom ngorbanin dirinya buat ngelawan kelompok orang-orang gila yang suruh buka mata itu sendirian, dan dia rela ngorbanin dirinya demi menyelamatkan Mallory, Boy, dan Girl. Kalau kalian suka yang mana nih guys, scene favorit kalian? Dan kalau kalian suka alur cerita film kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Karena di channel ini film panjang, santai, 20 menit kelar.